يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين صدق الله العظيم. Sama-sama kita luar biasa, yaitu para pengurus Mushola Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sepuh, para sakit, termasuk harapan khusus yaitu Akhil Karim, Ustaz Hajar Buana, dan juga Ustaz Mawardi, Ustaz Haji Ibn Aswari yang sekarang mengobrol, Akhil Karim, Ustaz Haji Zaini, Ustaz Riyadi, dan juga para bapak dan yang lain, sosialnya, para saudara, ibu haja, dan ibu semua yang berbahagia secara bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kalau datang sekali lagi saya mengucapkan juga masalah mudah-mudahan kumpul kita dalam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita berkumpulkan tujuannya tidak ada lain semata-mata karena untuk tilawah, baca, terus terus. Dalam satu riwayat pernah kita sampaikan bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW itu pernah saat mengajar Al-Quran bersama masyarakatnya, maka ada orang yang lewat, mana ya Islamiyah? Itu orang ngapain sih pakai kumpul-kumpul segala di situ? Maka dia jawab, yaqtasimuna mirata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kumpul-kumpul itu dalam rangka untuk bagi-bagi warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak orang-orang yang ngaji yang kumpul-kumpul baca Al-Quran,
Itu adalah hakikatnya orang yang sedang bagi-bagi peninggalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala wafat dia menyampaikan sebelumnya, "Taraktukum amrayn." Saya tinggalkan kepada kalian umat Islam itu ada dua hal. Ma'in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh pada keduanya itu, lan tadullu bihima abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa keduanya itu? Yang pertama kitab Allah wa Rasul. Kitab Allah yaitu maksudnya Al-Quran Karim, dan yang kedua adalah sunnahnya bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, karena dari rumah menuju majelis yang mulia ini. Enggak lain tujuannya adalah untuk yang pertemukan kita adalah sama-sama ingin baca Al-Quran Karim, kita mengetahui hal-hal yang ada di dalamnya, misalnya itu adalah termasuk orang yang sedang mengambil bagiannya dari yang pertama. Yang kedua juga jangan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu dia adalah cara Allah. Al-Quran adalah merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak keterangan tentang kemuliaan Al-Quran Karim. Bahkan ada sebuah hadis dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi, barang siapa orang yang membaca Al-Quran dan kemudian setelah baca dia paham tentang Al-Quran yang baik, dan perintah-perintahnya dilaksanakan, larangan-larangan ditinggalkan. Orang yang melaksanakan apa yang dia baca dari Al-Quran itu, Allah muliakan orang tuanya itu nanti di yaumul kiamat. Al-ulbisa walidahu, kedua orang tuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipakein, yaitu tajan, dipakein satu taj. Taj itu biasanya untuk raja, itu kan ada mahkotanya ya. Mahkotanya orang tua, kedua orang tua yang anaknya rajin baca Al-Quran, mau menghafalkan isi Al-Quran, itu mahkotanya bukan terbuat dari sesuatu apapun yang kita kenal, mahkota dunia, tetapi mahkota yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka adalah mahkota yang terbuat dari mahkota taj min nur, jadi dari cahaya. Satu hal lain disebutkan juga dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang membaca Al-Quran itu, Rasulullah pernah menyampaikan Iqra'ul Quran, bacalah itu Al-Quran, fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala la yu'adzibu, Allah itu tidak akan mengazab qalban wa'a Al-Quran, orang yang semasa hidupnya artinya dipenuhi dengan diisi dengan Al-Quran. Jadi makanya jangan sampai dalam hati kita itu nggak ada ayat Quran sama sekali yang kita hafal, jangan sampai. Ya. Kalau orang hafal Quran itu kan beda-beda, ada yang mungkin kekuatannya, ada yang ada 30 juz, ya, ada mungkin juga hafal di juz saja. Ada juga orang yang hafalnya mungkin beberapa surat-surat pilihan tertentu. Ada yang hafal surat Yasin, ada surat Yusuf, ada surat Al-Kahfi, ada surat Al-Hujurat, Al-Baqarah, Al-Waqiah, Al-Rahman misalnya. Itu baik. Kenapa? Karena itu termasuk orang yang mengisi hatinya dengan Al-Quran. Orang yang hatinya diisi dengan Al-Quran Karim, fa'innahu la yu'adzab, dia nanti tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu adab kubur atau adab yang ada di hari kiamat setelah nanti. Nah kemudian orang yang oleh Allah dimudahkan
untuk mengisi hatinya dengan Al-Quran, itu adalah orang yang luar biasa mendapatkan keberkahan dan nikmat yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu misalnya ada mungkin orang itu awalnya hafalnya adalah surat Al-Fatihah. Apa? Yang penting itu dijaga dengan baik dan sering juga diulang-ulang dibaca itu Al-Fatihah. Di samping di dalam salat juga di luar salat. Mungkin tidak ada yang hafal sudah nambah lagi mungkin surat Al-Nas, mungkin ada yang surat Al-Falaq, mungkin juga tambah lagi mungkin setelahnya ada surat An-Nas, ada mungkin yang mundur lagi surat An-Nasr. Itu jangan sampai lupa. Kenapa? Itu adalah yang misi hati kita. Biar kita termasuk orang yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an Karim ini berulang-ulang kita telah menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masyaallah Al-Qur'an wa dzikri." Orang yang senantiasa menyibukkan dirinya ya dengan membaca Al-Quran dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya habis itu dua hal itu, mungkin orang-orang lagi berdoa asik dengan doanya, orang itu tidak sempat berdoa. Tapi walaupun demikian, Allah terima kasih kepada orang yang menyibukkan dengan Al-Quran dan zikir sebaik-baik apa yang pernah diminta orang dalam doanya dikasihkan kepada orang yang membaca Al-Quran dan sibuk dalam membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya penting sekali kita baca Al-Quran. Apalagi sekarang orang baca Al-Quran termasuknya banyak sekali, fasilitasnya banyak sekali, salamnya banyak sekali. Ya, kalau dulu mungkin orang kemana-mana yang membaca Al-Quran itu, jadi harus baca Al-Surah, Mushaf Al-Quran. Sekarang alhamdulillah sudah banyak fasilitas, ada aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita ini. Di dalamnya juga ada Al-Quran dan Mushaf Al-Quran. Termasuk kalau saya nyarankan itu yang Mushaf bisa yang dari Madinah juga bisa, yang punya Kemenak juga bisa. Tapi kalau yang lebih gede tulisannya bisa yang Kemenak. Saya lebih pilih dari Kemenak dengan Kemenak, tapi karena tulisannya lebih besar, ya, lebih besar. Ada. Al-Quran itu baik untuk kita baca, kita lazimkan sekali lagi untuk mengisi hari-hari kita ini. Biar apa? Tapi mungkin ada yang merasa bahwa saya masih muda, atau kan, Pak, saya masih muda kan orangnya. Jadi kan saya masih banyak sibuk dengan ini. Justru orang muda itu cakap banget untuk membaca Al-Quran Karim. Orang yang sibuk juga cakap banget untuk membaca Al-Quran Karim. Kenapa? Al-Quran itu akan mensupport, Al-Quran itu juga akan membuat orang maju. Al-Quran juga akan membuat orang menjadi pikirannya lebih jernih. Al-Quran Karim juga membuat orang hatinya lebih tenang. Al-Quran Karim juga membuat orang yang usahanya menginginkan usaha Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran, maka Allah berikan kemudahan dalam usahanya. Bukankah kita ingat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menyampaikan begini, dalam berinfak seluruh hartanya diinfakkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya juga bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa hartamu kau berikan semuanya? Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Maka beliau jawab, bukankah baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa orang yang rajin baca surat Al-Waqiah, maka dia cukup baginya. Rajin baca Al-Waqiah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan. Di samping memang ikhtiar juga harus, tapi dorongannya kalau bisa orang itu dalam usaha jangan hanya mengandalkan pikiran hanya tenaga saja, tapi juga pakai dorongannya yang juga kalau kata siapa Gus yang muda, kita harus mungkin pusat. Jadi Gus muda yang kalau biasanya orang-orang muda atau teman-teman muda yang di sini kumpul biasanya umumnya kita ini dalam keadaan kita ingin maju,
kita juga ingin berhasil dalam mendidik anak-anak kita. Kita tidak ingin dimudahkan dalam usaha kita. Jangan kita sayang-sayang untuk menggunakan waktunya membaca Al-Quran. Biar doa, zikir, baca Al-Quran yang mudah itu gimana caranya sih? Caranya adalah kita istiqomahkan. Kita istiqomahkan. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Di luar sholat misalnya gimana cara ngaturnya? Mas-masuknya sih beda-beda. Contoh misalnya ada orang itu yang mungkin mengannya setelah subuh, baca setelah subuh. Waktunya berapa? Silakan. Mau 2 halaman, mau 10 halaman silakan. Tapi itu harus baca sesuatu lagi. Istiqomah. Itu amal yang sedikit tapi istiqomah. Khairun min alfi karamah. Orang istiqomah dalam beramal lebih bagus dibandingkan orang yang memberikan karamah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi letak kemuliaan itu sebetulnya bukan jauh-jauh sama itu. Letaknya itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Kita bisa istiqomah apa enggak? Jadi kadang-kadang kita seolah mau mencari suatu anugerah besar, hebat, luar biasa itu. Sholat jamaah kita harus jauh mana. Padahal adanya itu ada pada diri kita sendiri. Istiqomah kan? Beribadah apapun yang kita lakukan. Lagi apa? Contoh, saya tadi sempat share ya, itu ada mushaf misalnya. Orang-orang biasanya paling enggak di kita itu kan masing-masing paling enggak ada HP. HP mungkin ya semua orang termasuk saya ada yang radio, ada yang kita. Untuk komunikasi HP saja. Itu untuk komunikasi dengan orang saja kita berani beli, ada yang mungkin sampai 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Tapi untuk membaca, sarana untuk baca firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita masih itu mahal banget. Misalnya itu. Orang baca Al-Quran tadi tatkala dibaca dalam sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang luar biasa. Jadi saya kasih contoh tadi itu dalam grup kita pilihan mushaf misalnya yang dalam satu halaman itu memuat banyak ayat. Yang saya berikan tadi itu dalam satu halaman itu bisa 2 lembar. 2 halaman. Jadi 1 halaman itu bisa 2 halaman mushaf. Sehingga kalau dibaca dalam sholat itu bisa cukup waktu. Sehingga kita akan balik Pak, buka lagi. Karena apa? Dalam mushaf yang muatan ayatnya 1 halaman berbanyak, itu 1 juz itu hanya 1, 2, 3, 4, 5 halaman sudah 1 juz. Umumnya biasanya mushaf yang standar kita itu 1 juz itu biasanya 20 halaman ya, 20 atau 22 saja. 22. 5 halaman sudah 1 juz. Artinya waktu kita baca 1 halaman itu berarti sama dengan kita baca 2 halaman. Untuk 1 rakaat sudah cukup enak. Mau sholat fardu terus dan sendirian atau sholat sunnah, apalagi waktunya bisa enak. Karena pahalanya beda. Waktu kita baca dalam sholat dengan baca di luar sholat. Tapi di luar itu tidak cukup. Nah maka lazimkan dalam 1 hari saja kita 1 juz dalam sholat kita 1 bulan sudah dapat 30 juz dalam kita nikmat sekali. Nah biasanya kalau saya sharing sama teman-teman atau bapak yang saya hajati biasanya ya tadi orang kalau mau serius untuk menata kehidupan rohaninya yang berefek nanti juga pada
kejernihan pikiran, ketenangan keluarga, anak-anak muda diarahkan, rezekinya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat dengan Allah mutlak diperlukan. Dekat dengan Allah mutlak diperlukan. Maka biasanya saya menjelaskan berapa ke bapak atau teman-teman itu biasanya kalau memang nggak hafal Al-Quran Karim, baik kita membaca Al-Quran Karim dengan tetap melihat mushaf. Bisa dengan apa? Itu kalau kita nggak bisa dengan pakai apa, pakai stand yang terbaca dalam orang bisa nanti gitu. Kita lihat orang-orang pakainya kita pakai baca Al-Quran waktu salat. Ketinggiannya bisa kita atur, itu jadi nikmat orang sholat. Nah, ini kebiasaan seperti itu juga pasti kita harus kita mulai. Kenapa? Karena masih yang muda kita ingin dimudahkan, diberikan waktu kerjanya, yang kan berhebat lagi usaha juga begitu, yang lagi bisnis juga begitu, yang lagi mendidik anak juga begitu, yang mendidik keluarga juga begitu. Maka kita perlu cara-cara lain selain juga kita usaha-usaha yang sudah jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutupnya, orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran Al-Karim, dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan permintaan orang atau permintaan sebaik-baik doa yang pernah diminta oleh orang yang berdoa. Waktunya bisa buat sholat, bisa buat sholat. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keimanan kita, dan semakin hari kita semakin dekat dengan saya, semakin cinta untuk membaca Al-Quran baik dalam sholat kedua, sholat dua kedua sholat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Jacep. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hamdil Qur'an wa ja'alna lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna wa rizqna tilawatahu Amin. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamatan min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wa fawzan bil jannah wa najatan minan nar. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min rizqika wa azabil akhirah. Allahumma arina haqqa taqwa wa arina ittiba'ah wa arina batina batina wa arina tinabah. Allahumma hdina bil-huda wa ja'alna mimman yasha'u bil-ridha wa atina wa yaswa. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka